Bang, terus terang ya, kalau ngomongin agen rahasia perdamaian, yang kebayang di kepala gue tuh ya James Bond. Atau mungkin Ethan Hunt dari Mission Impossible. Iya, iya. Yang pakai jas mahal turun dari helikopter gitu ya. Nah, itu dia. Keren, bawa koper isinya teknologi canggih, terus tiba-tiba dunia damai. Gue kira cuma begitu caranya. Itu fantasi yang seru sih. Tapi di dunia nyata, agen perdamaian yang paling efektif itu seringkali nggak kelihatan kayak gitu loh. Mereka nggak selalu pakai tuxedo. Oh ya, terus pakai apa dong? Kadang-kadang mereka cuma pakai batik, batik Muhammadiyah. Tunggu. Batik Muhammadiyah. Ini kita lagi ngomongin beneran organisasi Muhammadiyah ya? Bener Bukan nggak? kiasan kan? Beneran. Kita sedang membicarakan yang sebenarnya. Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan bongkar sebuah kisah yang mungkin jarang banget Anda dengar. Diplomasi senyap. Diplomasi senyap. Keren judulnya. Iya kan? Kita akan lihat bareng-bareng gimana sebuah organisasi masyarakat dari Indonesia, yaitu Muhammadiyah, bisa berhasil masuk ke meja perundingan paling alot di Asia Tenggara. Wow. Mendamaikan perang saudara puluhan tahun di Filipina Selatan, terus meredam konflik panas di Thailand Selatan. Dan ini yang paling penting, Apa tuh? semua dilakukan tanpa satupun senjata. Modalnya cuma kepercayaan dan pendidikan. Ini beneran membalikkan semua asumsi gue soal diplomasi, Bang. Biasanya kan yang kita dengar PBB, Amerika, Tiongkok, negara-negara besar gitu. Nah, makanya ini menarik. Oke, gue penasaran banget. Kita mulai dari mana nih bedahnya? Kita mulai dari salah satu luka paling lama di kawasan kita, Mindanao, di Filipina Selatan. Mindanao, oke? Ini bukan sekedar kerusuhan biasa ya. Ini perang saudara yang berdarah-darah sudah berlangsung hampir 5 dekade. 5 dekade, itu kan lama banget. Lama sekali. Antara pemerintah Filipina dengan kelompok pejuang Muslim Moro, atau yang biasa kita kenal sebagai MLIF, Moro Islamic Liberation Front. Konflik ini korbannya nggak terhitung dan melumpuhkan wilayah itu puluhan tahun. Gila. Tapi kan ini konflik internal sebuah negara ya, pemerintah lawan kelompok bersenjata mereka sendiri. Logikanya yang bisa masuk ke sana kan harusnya lembaga sekelas PBB atau negara penengah yang super kuat. Kok bisa ormas dari Indonesia ikut campur? Nah, disinilah letak keajaibannya. Ini contoh sempurna dari apa yang disebut second track diplomacy. Second track diplomacy. Diplomasi jalur kedua. Maksudnya? Iya, diplomasi yang dijalankan bukan oleh negara, tapi oleh aktor non-negara. Puncaknya itu terjadi di tahun 2009. Setelah negosiasi buntu berkali-kali, akhirnya kedua pihak, pemerintah Filipina dan MILF, sepakat membentuk sebuah tim pendamping. Oke, tim pendamping resmi. Betul, namanya International Contact Group atau ICG. International Contact Group. Dari namanya aja udah kedengaran eksklusif banget. Isinya siapa aja tuh di ICG? Isinya pemain kelas berat semua. Ada negara-negara berdaulat kayak Inggris, Jepang, Turki, Arab Saudi. Ada juga beberapa NGO internasional yang sangat berpengaruh. Oke, negara-negara besar semua. Terus, posisi Muhammadiyah di mana? Jadi pengamat aja atau gimana? Biasanya kan gitu. Justru itu poinnya. Mereka bukan pengamat, mereka anggota penuh. Di antara negara-negara itu, duduk sejajar adalah Muhammadiyah. Serius, sejajar sama Inggris dan Jepang. Betul, satu-satunya organisasi berbasis Islam dari Indonesia yang diundang secara resmi. Dan yang paling penting, atas permintaan kedua belah pihak yang bertikai. Jadi bayangin aja, di meja itu ada bendera Inggris, bendera Jepang, dan di sebelahnya logo matahari bersinar milik Muhammadiyah. Gila sih, ini levelnya dunia banget. Tapi, pertanyaan besarnya, kenapa harus Muhammadiyah? Maksud gue, organisasi Islam di dunia kan banyak banget. Apa yang bikin mereka begitu dipercaya? Sama pemerintah Filipina yang mayoritas Katolik, dan di saat yang sama, dipercaya juga sama pejuang Moro yang ya pasti sangat sensitif sama campur tangan asing. Pertanyaan bagus sekali. Ada beberapa alasan. Yang paling fundamental itu posisi Muhammadiyah sebagai saudara tua, big brother. Saudara tua? Iya, mereka datang bukan dengan agenda tersembunyi, bukan untuk mendikte atau memihak, tapi untuk merangkul. Bagi MILF, Muhammadiyah itu cerminan Islam moderat, Islam yang wasatiyah, sama seperti yang mereka anut. Jadi mereka percaya.
Nah, bagi pemerintah Filipina, Muhammadiyah ini ormas sipil terbesar dari negara tetangga yang demokratis, rekam jejaknya damai, dan yang penting, mereka mengelola ribuan sekolah dan rumah sakit. Jadi kredibilitasnya udah teruji ya, nggak diragukan lagi. Tepat, kredibilitas dan netralitas. Tapi ada satu lagi yang jadi pembeda. Apa itu? Pendekatan mereka yang sangat humanis. Saat banyak pihak, media internasional, politisi, gampang banget ngasih label teroris atau bandit ke pejuang Moro. Iya, itu kan cara gampangnya. Betul. Muhammadiyah secara sadar menolak pakai label-label itu. Mereka memandang ini sebagai tragedi kemanusiaan, bukan sekadar isu keamanan. Pendekatan ini yang berhasil merebut hati dan kepercayaan para komandan di lapangan. Mereka merasa didengar sebagai manusia. Itu dalam banget sih. Tapi pasti nggak mulus-mulus aja kan di awal. Pasti ada yang curiga dong. Oh, tentu saja. Awalnya skeptis semua. Beberapa faksi di pemerintah Filipina khawatir Muhammadiyah bakal terlalu membela MILF karena seagama. Sebaliknya, beberapa komandan MILS di lapangan juga curiga. Jangan-jangan Muhammadiyah ini agennya pemerintah Indonesia. Terus gimana cara mereka mecahin kebuntuan itu? Dengan membangun kepercayaan di level personal, satu persatu. Dan ini nggak dilakukan di ruang rapat ber-AC di hotel mewah. Lalu di mana? Mereka turun langsung ke kamp-kamp di pedalaman Mindanao. Berdialog, makan bareng, mendengarkan keluh kesah mereka langsung. Wow. Ini berarti ada arsitek di level atas, tapi ada juga operator lapangannya yang kerja keras di bawah ya? Persis. Ada dua nama penting yang harus kita sebut. Di level strategis ada Profesor Din Syamsuddin. Beliau yang jadi wajah diplomasi tingkat tingginya, yang buka komunikasi dengan Presiden Filipina, Perdana Menteri, dan lain-lain. Oke, Prof. Din. Satunya lagi siapa? Nah, di ruang mesinnya ada sang operator lapangan yang bekerja tanpa lelah. Namanya Sudibyo Markus. Sudibyo Markus. Beliau ini negosiator ulung yang sering kerja sampai larut malam di Kuala Lumpur, tempat perundingan ICG digelar. Pak Dibyo panggilannya. Apa yang bikin peran Pak Dibyo ini begitu vital? Dia itu jembatan untuk detail-detail rumit. Ada cerita menarik. Pernah satu waktu perundingan itu macet total berminggu-minggu cuma gara-gara satu pasal soal definisi wilayah adat atau ancestral domain. Wah, isu sensitif itu. Nah, Pak Dibyo ini dengan sabarnya nggak maksa cari jalan tengah. Tapi beliau memfasilitasi dialog terus-menerus. Sampai kedua pihak menemukan definisi baru yang bisa mereka miliki bersama. Jadi bukan negosiasi, tapi membangun makna baru bareng-bareng. Tepat sekali. Saking tulusnya, ada sumber yang bilang kalau pihak non-muslim di perundingan itu sampai menganggap beliau ini layaknya seorang pendeta yang bijak. Sangat dipercaya. Luar biasa. Setelah semua proses yang rumit itu, apa hasil konkretnya di Mindanao sekarang? Hasilnya sangat konkret dan bersejarah. Peran ICJ, termasuk Muhammadiyah, akhirnya berujung pada penandatanganan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro atau CAB tahun 2014. CAB, oke. Ini perjanjian damai paling komprehensif dalam sejarah Filipina. Kemudian diperkuat jadi undang-undang, yaitu Bangsamoro Organic Law atau BOL tahun 2018. Ini yang jadi dasar hukum terbentuknya daerah otonomi khusus Muslim di Mindanao. Berarti perang puluhan tahun itu resmi berakhir. Secara resmi berakhir, kekerasan masif berhenti. Dan peran Muhammadiyah nggak berhenti di situ. Mereka diminta khusus untuk bantu rekonstruksi pasca konflik. Contohnya? Mereformasi kurikulum pendidikan di sana, sampai memberikan beasiswa untuk anak-anak muda Bangsamoro kuliah di Indonesia. Gila. Dari mendamaikan sampai ikut membangun generasi barunya, keren banget. Oke, itu Mindanao. Sekarang kita geser ke tetangga, ke Thailand Selatan, wilayah Patani. Iya, Patani. Gue dengar konfliknya di sana juga rumit, tapi karakternya beda banget. Jadi, apa strateginya sama? Anda benar. Di Patani situasinya sangat berbeda. Kalau di Mindanao ada satu lawan bicara yang jelas, yaitu MILF, di Patani ini konfliknya jauh lebih cair, terfragmentasi. Maksudnya terfragmentasi gimana? Kelompok perlawanannya itu pecah jadi banyak faksi kecil-kecil. Nggak ada satu komandan tunggal. Akibatnya, negosiasi formal ala ICG di Mindanao itu hampir mustahil dilakukan di Patani. Oke. Jadi pendekatan meja perundingan nggak akan berhasil. Terus, apa dong yang dilakukan Muhammadiyah? Nah, disinilah kecerdasan strateginya terlihat. Mereka pakai pendekatan yang sama sekali berbeda. Diplomasi pendidikan dan budaya. Diplomasi pendidikan maksudnya gimana tuh, Bang?
Mereka melakukan analisis akar masalah. Ditemukan kalau rantai kekerasan ini terus berlanjut karena banyak anak muda Patani yang tumbuh dengan rasa frustrasi, terpinggirkan, nggak punya harapan masa depan. Kondisi yang rentan banget ya. Ya, di berbagai perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTM di Indonesia. Ribuan? Beneran? Ribuan. Mereka disebar ke kampus-kampus unggulan. Ada UMY di Yogyakarta, UMM di Malang, UAD, dan puluhan lainnya. Ini gila sih. Jadi bukan cuma memadamkan api, tapi memastikan bibit apinya nggak tumbuh lagi. Jenius. Tepat sekali. Tujuannya itu jangka panjang. Harapannya saat para mahasiswa ini pulang ke Patani, mereka tidak lagi membawa dendam dan ideologi kekerasan. Tapi membawa ilmu. Membawa ilmu, wawasan Islam berkemajuan, dan yang terpenting, mereka menjadi agen-agen perdamaian, peace builders, di komunitas mereka sendiri. Ini investasi damai untuk masa depan. Ini contoh nyata soft power berarti ya, mempengaruhi lewat daya tarik budaya dan pendidikan, bukan paksaan. Itulah esensinya. Tapi kan Bang, ini pertaruhan besar ya, perlu waktu puluhan tahun buat lihat hasilnya. Gimana mereka memastikan anak-anak ini nggak balik lagi ke siklus kekerasan pas pulang? Pertanyaan yang sangat valid, mereka mengelolanya dengan menciptakan sebuah ekosistem. Selama di Indonesia, para mahasiswa ini kan nggak cuma belajar di kelas. Mereka hidup di masyarakat yang relatif damai dan plural. Mereka lihat langsung Islam bisa hidup berdampingan dengan agama lain. Jadi tujuannya bukan cuma ngasih ijazah, tapi mengubah cara pandang. Betul. Dan disinilah konsep Islam berkemajuan itu bekerja. Fokusnya kan pada pendidikan, kesehatan, dan dialog. Bukan perebutan kekuasaan politik. Niatnya jelas, membangun sumber daya manusia. Saat mereka pulang, yang dibawa itu gagasan membangun sekolah, bukan membangun barak militer. Dari semua kisah ini, ada nggak satu momen atau cerita yang paling berkesan, yang nunjukin dampak nyata dari diplomasi pendidikan ini? Ada. Saya pernah baca kesaksian salah satu alumni program beasiswa ini. Dia cerita, hal yang paling mengubah hidupnya itu bukan materi kuliah. Terus apa? Tapi saat dia pertama kali tiba di Yogyakarta, dia diajak jalan-jalan sama teman-teman kampusnya. Di satu sudut kota, dia lihat Candi Prambanan yang megah. Nggak jauh dari sana ada gereja, dan di dekatnya berdiri masjid dengan tenang. Wow. Dia bilang dia tertegun. Pengalaman melihat 3 rumah ibadah yang berbeda bisa berdiri berdampingan dengan damai, itu katanya lebih berpengaruh daripada puluhan buku teks tentang toleransi yang pernah dia baca. Itu dalam banget. Sebuah pengalaman yang nggak mungkin dia dapat kalau cuma ada di zona konflik. Momen itu yang membuatnya sadar, ternyata ada cara lain untuk hidup. Diplomasi ini bukan cuma soal politik, tapi soal mengubah cara seseorang memandang dunia. Gue beneran respect. Jadi sadar, diplomasi itu spektrumnya luas banget ya. Nggak harus selalu kaku dan formal. Bisa lewat ketulusan, pendekatan budaya, dan bahkan, ya itu tadi, beasiswa kuliah. Anda menangkap esensinya. Kisah di Mindanao dan Patani ini adalah bukti paling konkret bahwa gagasan Islam berkemajuan itu bukan sekedar slogan. Itu adalah metode kerja yang terbukti berhasil. Iya. Indonesia, lewat salah satu ormas terbesarnya, telah menunjukkan pada dunia bagaimana cara kita mengekspor perdamaian. Kita tidak mengekspor revolusi, kita mengekspor pencerahan. Mendengar ini semua beneran bikin bangga jadi bagian dari Indonesia, Bang. Ini kisah yang harusnya lebih banyak orang tahu. Setuju sekali. Buat Anda yang mendengarkan, bangga kan jadi orang Indonesia? Bagikan pembahasan ini supaya lebih banyak orang tahu kalau bangsa kita adalah juru damai. Dan jangan lupa, ikuti terus kanal kami untuk kisah-kisah mencerahkan lainnya. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk direnungkan bersama. Silakan, Bang. Setelah mendengar semua ini, coba kita bayangkan sejenak. Jika pendekatan saudara tua yang merangkul dan diplomasi pendidikan yang mencerahkan, ini bisa berhasil meredakan konflik yang sudah mengakar puluhan tahun di depan mata kita di Asia Tenggara, pertanyaannya adalah, di belahan dunia mana lagi, dengan konflik serumit apapun, pendekatan serupa bisa kita terapkan untuk membawa secercah harapan perdamaian?